belajarnya kita nyaman. Anak-anak mau tidak belajarnya nyaman? Mau tidak? Mau tidak belajarnya tertib? Mau. Suka tidak kalau teman-temannya semuanya baik? Suka tidak? Suka. Mau teman-temannya semuanya baik atau mau situasi belajarnya nggak nyaman? Baik. Mau situasinya yang baik, teman-temannya juga baik. Maka dari itu kita mau buat yang namanya keyakinan kelas, ya. Nah, pertama-tama sebelum kita membuat keyakinan kelas, ini saya mau bagi ini namanya ini apa itu anak-anak? Post-it kita. Post-it, betul ini post-it atau sticky note. Nanti masing-masing meja mau saya kasih sticky note, anak-anak diskusi. Diskusi itu apa diskusi? Ngobrol, berbicara, ngobrol-ngobrol sama teman yang ada di kelompoknya loh ya, bukan sama tetangga kelompoknya ya. Ngobrolnya sama teman yang di kelompok. Nanti anak-anak apa tugasnya? Menulis peraturan. Apa tahu peraturan itu contohnya ya seperti apa tahu? Coba siapa yang mau kasih contoh? Angkat tangan dulu. Apa? Vira? Yang keras? Tidak membuang sampah sembarangan. Hebat. Itu contohnya peraturan. Berarti mau kasih contoh apa tadi?
tidak? Iya, menghormati orang orang belajar, menghormati orang menghormati orang lain. Benar, menghormati orang lain. Oke. Oke. Kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 keyakinan kelas. Anak-anak harus hafalkan. Oke? Anak-anak harus hafalkan. Nanti kita akan taati keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Tepuk tangan dulu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini di acara sharing materi budaya positif. Jadi di sini nanti saya akan men-sharing atau membagikan beberapa materi yang pernah saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Materi hari ini adalah materi tentang budaya positif. Tentu saja Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan materi ini dari teman-teman kita yang pernah CGP, yaitu Miss Mulan dan juga Mr. Ardi. Jadi pasti Bapak Ibu semuanya sudah familiar. Tetapi hari ini saya akan memfokuskan pada 2 materi. Kemudian nanti kita juga akan praktek sedikit untuk mendalami materi tersebut. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Kita senam terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu. Sekarang kita senam dulu peregangan ya, agar nanti lebih semangat lagi. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Oke, saya mulai.
Bagaimana Bapak Ibu setelah senam tadi capek? Iya saja. Oke, tadi itu video sebelum pembelajaran biasanya bisa dilakukan untuk murid-murid kita sebelum memulai pembelajaran, atau bisa digunakan referensi kalau di tengah-tengah pembelajaran. Jadi nanti misalnya kita belajar di kelas 4 jam, nanti setelah 2 jam kita bisa beri jeda video. Jadi anak-anak biar tidak bosan saat pembelajaran begitu. Baik, langsung saja Bapak Ibu semua, hari ini kita akan mempelajari dan memperdalam tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini terdiri dari disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Langsung saja, yang pertama tentang menyusun keyakinan kelas. Tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian keyakinan kelas, kemudian mengetahui ciri-ciri keyakinan kelas, mengetahui cara-cara menyusun keyakinan kelas, dan mampu memandu menyusun keyakinan kelas. Jadi diharapkan setelah kegiatan kali ini Bapak Ibu semua, khususnya untuk wali kelas, nanti bisa membantu murid-murid kita saat menyusun keyakinan kelas begitu. Nah, ini pertama ada pengertian dari keyakinan kelas. Saya minta Ivan Dosen untuk membacakan. Pengertian keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar Pancasila. Baik, jadi keyakinan kelas ini memiliki tujuan yaitu agar murid-murid kita mandiri dan juga bisa menunjang pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Nah, nanti apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kita akan cari tahu setelah ini. Kemudian di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Nah, kita bisa lihat yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan kelas itu lebih umum, bahasanya lebih umum, bukan seperti peraturan yang lebih konkret dan lebih detail begitu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Universal itu umum tadi ya Bapak Ibu. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Bentuk positif ini berarti tidak ada kata tidak atau tidak menggunakan kata jangan seperti itu. Jadi kita berusaha memakai kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kenapa kok tidak terlalu banyak buatnya? Karena pada akhirnya kan anak-anak harus mengingat begitu. Jadi kalau terlalu banyak nanti anak-anak sulit mengingatnya. Karena keyakinan kelas ini akan lebih optimal bila kita ingatkan ke anak-anak setiap sebelum memulai pembelajaran. Jadi misalnya kita masuk ke kelas di jam pertama, ada doa, kemudian kita bisa ice breaking dulu dengan anak-anak, kemudian kita bisa mengingatkan anak-anak kita tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas tersebut. Oke, ciri-ciri yang berikutnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan lingkungan kelas yang Bapak Ibu ajar. Misalnya Bismillah ngajar di kelas 1, misalnya ngajar di kelas 6, bisa juga keyakinan kelasnya berbeda karena ciri-ciri kepribadian dan karakteristik siswanya juga berbeda. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami, keyakinan kelas ini tidak selalu sama antara kelas 1 dan kelas lain. Karena yang dihasilkan adalah kesepakatan yang dibuat
dibuat oleh siswa-siswa dan guru yang ada di kelas tersebut begitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu yaitu membimbing diskusi, ya, membimbing diskusi agar terbentuk keyakinan kelas. Kalau di kelas 1, 2, 3 bagaimana kita membimbing diskusinya? Mungkin mereka masih bingung untuk mencurahkan pendapat mereka. Jadi untuk kita sebagai guru kelas 1, 2, 3 kita bisa memberi clue kepada mereka. Misalnya nanti dalam tahap menuliskan peraturan, anak-anak masih bingung peraturan itu yang bagaimana. Di kelas kecil kita bisa memberikan contoh dulu. Peraturan itu yang apa, contohnya kita sebutkan, nanti anak-anak bisa memulai membuatnya. Kalau mereka masih kesulitan, kita juga bisa bantu karena untuk jenjang kelas 1, 2, 3 memang dalam curah pendapat ini masih butuh bantuan dan juga dorongan begitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa perbarui keyakinan kelas yang sudah dibuat agar selalu sesuai dengan kondisi yang sedang kita jalani begitu. Kemudian ada tahapan dalam menyusun keyakinan kelas. Tahapan yang pertama yaitu menggali peraturan yang disepakati, mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif, menyalikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan, pendalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti, pendalaman keyakinan kelas tugas saya dan tugas kamu. Ada 5 tahapan penyusunan keyakinan kelas. Kita masuk ke tahap 1. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan mencoba menerapkan penyusunan keyakinan kelas dari tahap 1 ke tahap 3. Jadi nanti di meja Bapak Ibu semua sudah saya sediakan post-it, sticky note dan juga kertas HVS. Nanti Bapak Ibu bisa bekerja dengan partner di sebelahnya untuk membuat keyakinan kelas gitu. Nah, tahap yang pertama, jadi saat kita ingin membuat keyakinan kelas, guru atau kita memfasilitasi curah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati dalam kelas. Peraturan yang didapatkan bisa berjumlah minimal 10 peraturan yang berbeda-beda. Ulas kembali peraturan yang sudah dibuat. Metode curah pendapat bisa menggunakan post-it, diskusi berpasangan, memimpin diskusi secara langsung dan lain-lain. Oke. Nah, contoh peraturan yang bisa dituliskan yaitu tidak boleh mencontek, tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yaitu Bapak Ibu meminta anak-anak untuk menuliskan peraturan-peraturan yang ini disepakati bersama-sama. Nah, sekarang mari kita coba Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk menulis peraturan yang ingin disepakati di kelas. Bapak Ibu bisa menggunakan kertas yang berbeda ya masing-masing. Bapak Ibu menulis 2 peraturan. Dan bisa ditempelkan di HVS. Saya beri waktu 3 menit. Silakan. Jadi nanti ini ada 2 warna. Nanti yang warna pertama itu berisi peraturan. Warna yang kedua nanti dituliskan kalimat positif. Ya. Ya, jadi masing-masing Bapak Ibu menuliskan 2 peraturan.
Sudah Bapak Ibu? Nah, nanti ditempelkan ke bawah. Jadi peraturan kelas nanti ditempelkan ke bawah. Nanti di sebelahnya kita akan belajar membuat kalimat positifnya. Masing-masing Bapak Ibu buatnya juga. Jadi satu kelompok 4 kita. Oh iya, sama-sama. Ini masih sudah selesai Bapak Ibu semuanya? Sudah menuliskan berapa? 4 peraturan untuk masing-masing kelompok. Nah, itu tahap yang pertama, yaitu membuat peraturan. Saya minta nanti 2 kelompok untuk membacakan peraturan yang sudah didapat. Kelompoknya Serina bisa dibacakan peraturan yang didapat. Peraturan kelompok 2. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh meminjam barang tanpa izin, tidak boleh mengganggu atau nakal kepada teman, tidak boleh berbicara terlalu keras di dalam kelas. Baik, terima kasih. Dapat 4 peraturan. Sekarang dari saya sebelahnya kita tolong Ibu Lauser membacakan. Ya, peraturan tadi kelompok 3 tadi. Ya, yang pertama tidak boleh berbicara keras di kelas. Yang kedua tidak boleh terlambat ke sekolah. Yang ketiga jangan lari-lari ke kelas saat pelajaran. Yang keempat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tahap yang pertama meminta anak-anak menuliskan peraturan. Dan peraturannya seperti apa? Betul seperti yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu tersebut ya. Jadi ada gambaran ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya, oke. Sekarang tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah mengubah peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat positif. Tadi yang dibacakan oleh Miss Rina dan juga Miss Lauser masih menggunakan kata-kata jangan dan juga kata-kata tidak. Nah, pada tahap ini kita mengubah peraturan yang menggunakan kata-kata masih belum positif atau masih menggunakan kata-kata yang cenderung negatif ke kalimat yang lebih positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari kita ubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Gitu. Ada gambaran Bapak Ibu? Nah, sekarang bisa mulai diubah. Jadi nanti ada 4 peraturan. Keempatnya itu kita ubah. Coba Bapak Ibu ubah menjadi kalimat positif di masing-masing kelompok.
Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, oke. Saya minta nanti kelompok fisika untuk membacakan kalimat peraturannya apa, kemudian dibacakan kalimat positifnya. Baik, untuk peraturan yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, diubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Lalu yang peraturan kedua, tidak coret-coret tembok atau dinding, diubah menjadi jaga kebersihan dinding. Yang ketiga, tidak boleh pilih-pilih teman, diubah menjadi menyayangi semua teman. Peraturan yang keempat, tidak boleh berbohong, diubah menjadi berkata dengan jujur. Terima kasih, Cinta. Bagus sekali peraturan dan juga kalimat positifnya sudah tepat seperti itu. Kemudian kelompoknya Mr. Anto. Oke, yang kami tadi sudah susun di sini peraturan yang pertama, tidak boleh datang terlambat, diubah menjadi datang tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh contek pada saat mengerjakan tugas, kita ubah menjadi mengerjakan tugas dengan percaya diri atau jujur. Yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, dilarang membuli teman, saling menghargai satu sama lain. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu tahap kedua, yaitu mengubah kalimat yang ada di peraturan menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Baik, sekarang kita ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini adalah menyalurkan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Di tahap ini, guru mengajak siswa untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju di peraturan. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di satu payung, yaitu keyakinan saling menghormati atau kebajikan hormat. Keyakinan ini yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Jadi di peraturan-peraturan yang sudah Bapak Ibu buat tersebut, saya minta setelah ini coba kita berlatih untuk membuat nilai kebajikannya atau nilai kebaikannya. Jadi dari peraturan-peraturan atau kalimat positif yang detail, kita masukkan ke kata atau ke nilai kebaikan yang lebih abstrak dan lebih universal. Misalnya, membuanglah sampah pada tempatnya, kemudian tidak mencoret-coret tembok, itu bisa kita masukkan nanti di sebelah sini di pojok sendiri. Bisa Bapak tulis, berarti nilai kebajikannya yaitu kebersihan, begitu. Kemudian contoh yang lain, datang tepat waktu, datanglah tepat waktu, berjalan saat di kelas, itu juga bisa kita masukkan ke dalam satu nilai kebaikan. Kira-kira apa? Datang tepat waktu, kedisiplinan, begitu. Coba Bapak Ibu kita berlatih untuk menyalurkan peraturan menjadi nilai kebajikan. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ada 4, bisa juga itu cuma ada 2 atau bisa juga ada 1, tergantung peraturannya. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah? Coba Bapak Ibu dari 4 peraturan dan juga nilai positif ya.
peraturan dan kalimat positif yang sudah dibuat, Bapak Ibu menemukan berapa nilai kebajikan atau nilai kebaikan? Dari kelompok Mistika ketemu berapa? 3. Dari kelompok Evan Anderson 2. Kelompok Yunus Joseph 3. Kelompoknya Sanita 4. Kelompoknya Miss Dian 4. Kelompoknya Kevin Johnson 4 juga. Nah, begitu. Jadi dari beberapa kalimat positif kita bisa mendapatkan kalimat kebajikan atau kata kebajikan lebih sedikit daripada jumlah peraturan yang dituliskan. Apalagi besok semisal di kelas itu anak-anak diminta untuk membuat lebih dari 10 peraturan, begitu kita bisa menyempitkan lagi atau mencari kalimat yang lebih umum dari peraturan-peraturan dan kalimat positif yang sudah anak-anak sebutkan, gitu. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu menanyakan ya, kalimat yang sudah dibuat begitu nilai kebajikannya itu apakah sudah menjadi keyakinan kelas atau harus dibuat kalimat? Nah, saya juga kemarin belajar saat lokakarya, jadi didapatkan informasi bahwa untuk keyakinan kelas Bapak Ibu bisa menuliskan nilai kebajikannya atau bisa juga menjabarkannya. Jadi misalnya ini di kelas saya di kelas 2 kan ada 6 keyakinan kelas. Di sini di atas sendiri ini saya tuliskan nilai kebajikannya atau secara umumnya. Kemudian di bawahnya kita bersama anak-anak membuat kalimatnya yang lebih panjang. Misalnya kedisiplinan, kami siswa kelas 2A akan selalu bersikap disiplin. Di kebersihan, kami siswa kelas 2A akan selalu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan ini kebersihannya seperti apa? Nah, bisa dijabarkan ke beberapa hal. Kebersihan terhadap sampah, kemudian kebersihan sekitar kelas, kebersihan saat menulis di buku, karena kalau kelas kecil itu menulisnya kadang-kadang masih kotor gitu ya. Kemudian tidak mengotori fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekolah, begitu. Jadi dari keyakinan kelas yang didapat itu di dalamnya terkandung peraturan-peraturan yang sudah disebutkan tadi, begitu. Begitu Bapak Ibu, apakah sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Jelas semuanya Bapak Ibu? Semoga kalian bisa membantu. Nah, kita tahap yang keempat. Tahap yang keempat ini sebagai informasi saja. Di tahap keempat ini dalam pembuatan keyakinan kelas ada yang namanya pendalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi tahap 4 dan 5 ini adalah proses untuk mendalami keyakinan kelas agar anak-anak itu semakin mantap lagi dan semakin paham akan keyakinan kelas. Jadi untuk memperdalam keyakinan kelas, guru memandu siswa untuk membuat tabel T dan tabel Y. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok dan kelompok menuliskan perilaku tampak seperti apa, tampak tidak seperti apa. Saya akan tunjukkan contohnya. Di sini ada contohnya tabel T. Kenapa disebut tabel T? Karena ini bentuknya seperti huruf T. Nah, di tabel T ini ada contoh satu keyakinan kelas yaitu bersikap positif. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kalau misalnya ingin menerapkan ini nanti bisa mengambil salah satu contoh yaitu misalnya kasih sayang atau kebersihan begitu. Kemudian di kolom yang ini kita tuliskan tampak seperti bersikap positif itu tampak seperti apa? Tolong menolong, menghargai, sopan santun begitu. Di sebelahnya tidak tampak seperti itu sikapnya seperti apa? Acuh tak acuh, mengejek, semaunya sendiri seperti itu. Kemudian sekarang kita ke tabel Y. Tabel Y ini contoh tabel Y, setiap anggota kelas melakukan tugas terdengar. Kenapa disebut tabel Y? Karena bentuknya seperti begini. Terdengar. Nah, terdengar ini berarti yang diucapkan anak-anak, ya, yang sesuai dengan keyakinan kelas.
mengerjakan. Baik Bu, saya siap. Yuk semangat, ini yang bersifat positif tadi ya Bapak Ibu. Pasti kita bisa menyelesaikannya. Terdengar. Kemudian berperilaku, berarti kita lihat dari sikapnya. Tekun dan tertib, aktif, sopan dan ramah, fokus, tenang saat mengerjakan, bersemangat. Kemudian terlihat fokus dengan pekerjaannya, saling tolong menolong dan mengerjakan tugas dengan gembira. Begitu. Baik, ke tahap yang kelima yaitu pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Jadi ini masih tahap pendalaman. Di sini untuk memperdalam keyakinan kelas, guru memandu siswa untuk membuat tabel tugas saya dan tugas kamu. Siswa diajak berdiskusi tentang tanggung jawab dan hak masing-masing warga kelas, yaitu apa tugas guru dan bukan tugas guru, serta apa tugas murid atau bukan tugas murid. Saya juga berikan contohnya. Contohnya tugas guru, guru tugasnya mengajar, mendidik dan seterusnya. Kemudian murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dan seterusnya. Nah, di bawahnya dituliskan guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang murid dan lain sebagainya. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman kamu. Nah, itu Bapak Ibu. Sekarang kita perhatikan hal-hal yang harus kita ingat saat membuat keyakinan kelas. Saat sudah terbentuk keyakinan kelas, kita harus meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Seperti tadi yang dari 4 bisa jadi 2 atau 1 atau 3. Sebaliknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Jadi memang tujuan utamanya adalah menerapkan kedisiplinan itu kepada siswa agar mereka ingat. Kalau mereka tidak ingat, ya bagaimana mereka mau melakukannya, gitu. Nah, ini contoh proses pembuatan keyakinan kelas. Pasti kemarin Bapak Ibu juga sudah menerapkan. Nah, ini juga ada contoh lainnya, ada peraturan kelas, kalimat positifnya, kemudian nilai kebajikan. Di sini ada 10 peraturan dan kalimat positif, ternyata bisa didapatkan nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya berjumlah hanya 5, begitu. Karena sedang mengalami 3 tahap yang di awal tadi. Ini ada contohnya, dan di sini juga ada contoh yang tertempel di sini ya Bapak Ibu, sudah bisa dibaca tadi. Baik, dari penyampaian saya tentang keyakinan kelas, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, baik, bisa langsung. Kalau misalnya mau membuat keyakinan kelas itu, apakah harus mengalami 5 tahapan yang disebutkan tadi atau gimana ya Miss? Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Oh iya. Baik, saya mulai dari kelas 1A mau bertanya, sebaiknya keyakinan kelas itu disampaikan hanya pada saat setelah selesai dibuat, hanya di saat itu saja, atau setiap awal pembelajaran, atau seminggu sekali, atau bagaimana ya Miss supaya bisa efektif? Terima kasih untuk pertanyaan yang saya jawab dari pertanyaan yang masuk dulu. Jadi untuk membuat sampai kita dihasilkan produk keyakinan kelas, kita melalui 3 tahap tadi, Jadi yang pertama tadi apa Bapak Ibu?
tahap itu saja kita sudah mendapatkan keyakinan kelas, sudah dihasilkan produknya. Nah, untuk tahap 4 dan 5 ini adalah untuk memperdalam. Apa tujuannya memperdalam? Kita mengajak anak-anak agar mereka tuh paham betul poin-poin keyakinan kelas yang ada itu, mereka bisa mendalami dan mereka bisa memahami dengan optimal begitu. Ya, jadi tiga tahap saja sudah cukup, akan tetapi lebih baik lagi bila kita menerapkan tahapan yang memperdalam agar anak-anak semakin paham. Begitu, bisa Ustaz? Kemudian pertanyaan dari Miss Bulan, apakah keyakinan kelas ini diingatkan ke anak-anak tuh optimalnya bagaimana? Keyakinan kelas ini sebaiknya diingatkan dan juga digaungkan kepada anak-anak setiap sebelum pembelajaran. Jadi lebih baik lagi kalau di setiap pagi itu anak-anak memiliki rutinitas yang sama, berbaris, berdoa, nanti bisa diselipkan ice breaking, kemudian menyebutkan keyakinan kelas. Bila kita melakukan kegiatan ini berulang-ulang terus, anak-anak pasti akan mengingat keyakinan kelas yang sudah ada. Pertama-tama mungkin mereka menghafal dulu, karena namanya anak-anak pasti menghafal dulu tapi kurang memahami. Tapi sambil jalan mungkin setengah semester atau selama 1 semester, anak-anak bisa lama-lama mendalami dan bisa memahami apa toh yang disebutkan mereka dan yang dihafalkan mereka itu apa. Begitu. Jadi diharapkan bila kita mengingatkan ke anak-anak tentang keyakinan kelas itu setiap hari, mereka akan memahaminya. Lambat laun akan semakin hafal dan semakin memahami, dan diharapkan anak-anak bisa menerapkannya sehingga tercipta budaya positif. Begitu Ustaz. Baik, terima kasih. Sekarang kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu berhadapan dengan partnernya. Kita akan ice breaking. Bisa mendekat sama saya. Nah, ini kita bisa ice breaking, bisa diterapkan di kelas kecil Bapak Ibu. Di guru bahasa Inggris bisa, guru Mandarin bisa, pelajaran matematika juga bisa. Ya, jadi kita mau pingsut sama temennya, ya. Jadi nanti kita ada 5 jari, nanti kita pilih angka terserah, misalnya ya 1, 2, 3, dikalikan. Nanti cepat-cepatan siapa yang jawab, ya. Nah, ini kan kita ya pakai angka. Jadi nanti ini bisa diterapkan di pelajaran matematika perkalian kelas 3 atau kelas 2 di kurikulum merdeka ini perkalian kelas 3. Jadi di kelas 3 begitu. Nah, di pelajaran bahasa Inggris itu bisa nanti yang disebutkan angkanya dalam Inggris, atau di Mandarin nanti disebutkan jawabannya dalam bahasa Mandarin. Di kelas kecil belum bisa perkalian, ya tambah-tambahan aja gitu. Yuk kita coba cepet-cepetan Bapak Ibu. Cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Yuk 1, 2, 3.
begitu. Jadi kita melakukan pendekatan kepada siswa yang melakukan tindakan atau perilaku kurang disiplin. Nah, untuk segitiga restitusi ini saya sedang belajar menerapkannya. Jadi saya harap informasi yang saya share setelah ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk juga mencoba menerapkan kepada siswa Bapak Ibu barangkali yang di kelas kurang disiplin begitu. Jadi tujuannya untuk mengetahui pengertian segitiga restitusi, mengetahui cara-cara menerapkan segitiga restitusi dan mampu menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama artinya segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat melakukan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya adalah berdialog, mengajak siswa berdiskusi bersama. Kenapa disebutkan agar mandiri dan tanggung jawab? Karena nanti kita sebagai guru itu mengajak siswa untuk memperoleh jalan keluar dan cara menyelesaikan masalah tersebut dari mereka. Jadi mereka sendiri yang berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalahnya, begitu. Bukan kita yang menyuruh. Ayo kamu minta maaf dulu, tidak seperti itu. Tapi kita menggali kemauan mereka dan menggali menggali sesuatu hal yang akan mereka lakukan untuk menebus kesalahan yang mereka lakukan. Nah, tahapannya adalah karena namanya segitiga, jadi ini tahapannya tidak boleh ada yang dilewati. Jadi namanya segitiga, sisinya ada 3, tahapnya semua harus dilewati. Yang pertama adalah menstabilkan posisi, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tahap. Kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi misalnya nih, ada anak yang terlambat masuk kelas. Nah, kita bisa mengajak ngobrol mereka, tapi kita berusaha mengajak ngobrol mereka itu tidak di depan teman-temannya ya. Misalnya sudah selesai pembelajaran, diajak ngobrol. Yuk, Cita yuk ketemu sama Michelle sebentar, kita ngobrol. Nah, diajak ngobrol. Nah, di tahap pertama ini obrolan apa yang bisa disampaikan Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas, membuat mereka tuh tidak merasa bersalah begitu. Misalnya kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada siswa yang terlambat, kamu tadi terlambat ya Dita ya. Terus dia misalnya ketakutan nih mau diberi sanksi atau diberi hukuman, kita bisa kuatkan, gak apa-apa. Misalnya kita bisa katakan, saya dulu waktu sekolah juga pernah kok terlambat gitu. Atau kita bisa menggunakan kata-kata yang lain, berbuat salah itu wajar, kita aja manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi. Biasanya ini bisa diterapkannya di kelas besar ya, soalnya kata-katanya lebih kompleks itu. Tidak apa, kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi kita membuat mereka itu tidak takut duluan. Itu untuk tahap yang pertama. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata yang bisa disampaikan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Padahal kamu bisa jadi melakukan hal yang lebih buruk ini ya. Kamu melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini kita menggali alasan mereka melakukan hal tersebut, ya, menggali. Jadi beda dengan memberi hukuman. Biasanya hukuman itu diberikan secara langsung tanpa memperhatikan alasan-alasan tertentu. Nah, di sini kita menggali alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Gitu. Misalnya tadi masih seputar terlambat ya. Tadi kan kita sudah bilang nih, misalnya dulu kenapa waktu sekolah terlambat, tapi kamu pasti ada alasan sendiri.
kok hari ini kamu bisa terlambat, coba kamu ceritakan gitu. Nah, saat melakukan segitiga restitusi pun Bapak Ibu tidak boleh menggunakan mimik muka yang terlihat marah dan menyeramkan. Kita berusaha meninggalkan rasa, kalau memang anak itu parah banget ya, buat kita marah sekali, kita berusaha untuk mengubah mimik muka kita, atau kita meditasi dulu 1 menit gitu ya, bernafas dulu agar kita tidak, mukanya itu tidak seperti mengintimidasi. Kenapa? Kalau kita menggunakan mimik muka yang menyeramkan, anak-anak itu malah takut dan mereka tidak mau terbuka gitu. Memang segitiga restitusi ini gampang susah untuk diterapkan ya Bapak Ibu. Menurut saya memang perlu latihan dan perlu pembiasaan agar kita bisa menerapkan ini dengan sempurna. Itu yang sebenarnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita memunculkan motivasi intrinsik, yaitu kita menggali jalan keluar dari siswa. Nah, hubungannya dengan keyakinan kelas. Tadi masih seputar terlambat, kita menanyakan apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar, berarti apa? Mereka bisa menjawab apa tuh kalau terlambat? Keyakinan kelas yang apa, yang kedisiplinan, mereka bisa bilang begitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, segitiga restitusi ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Kalau di kelas kita sudah punya keyakinan kelas, dalam menerapkan segitiga restitusi ini bisa lebih mudah lagi gitu, karena mereka sudah tertanam ada peraturan-peraturan yang dan keyakinan kelas yang harusnya mereka terapkan gitu. Kemudian nilai, contoh yang lain, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, misalnya datang tepat waktu, tidak terlambat. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu tahap yang ketiga. Nah, di tahap ini kita juga menanyakan ke anak-anak ya, setelah melakukan ini, apa yang solusi apa yang ingin kamu lakukan gitu. Misalnya nanti terlambatnya karena malamnya itu sering begadang main game. Nah, nanti kita berusaha untuk membagikan motivasi anak tersebut untuk mencari jalan keluar. Misalnya saya mau buat alarm di jam breaker saya buruk atau apa gitu. Jadi sampai tahap segitiga restitusi ini kita lakukan sampai mendapatkan jalan keluar yang dikemukakan oleh siswa tersebut gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin menunjukkan video saya ini memang tidak terlihat kurang natural karena memang di skenario ya. Penerapan segitiga restitusi secara sederhana yang saya lakukan terhadap siswa kita yang bernama Visaka. Saya tampilkan saja nanti satu, memang suaranya terlalu kecil.
Untuk yang kedua ini ada kasus mencontek. Bapak Ibu semuanya, tadi itu adalah contoh penerapan sertifikat restitusi secara sederhana yang saya terapkan. Jadi tadi ada kasusnya terlambat masuk sekolah, dan juga kasus yang kedua adalah mencontek, gitu. Jadi sertifikat restitusi ini memang sulit untuk diterapkan Bapak Ibu, tapi tidak salahnya untuk kita coba untuk mengganti teknik kita yang dulu adalah sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah menjadi manajer yang baik untuk anak-anak, gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya, cukup sekian sharing materi atau materi yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu semua.
restitusi. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh iya, mesti ya. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Rizky Amalia. Saya mau menanyakan tentang segitiga restitusi yang saya. Nah, tentang tadi contoh yang sudah diberikan oleh saya itu kan hanya satu siswa. Nah, barangkali dalam hari yang sama itu ada siswa yang saya contoh adalah terlambat. Ada lebih dari satu siswa yang terlambat, itu kita memberikan pelatihan segitiga restitusinya itu apakah secara bersama-sama atau dari satu persatu seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, Christian. Untuk pertanyaan ini juga kemarin sempat ada yang bertanya ya. Jadi untuk penerapan segitiga restitusi ini lebih baik diterapkan sendiri-sendiri. Jadi kan kita sebagai guru bisa tahu nih dia itu terlambat karena apa, kebiasaannya apa. Terkadang tuh ada alasan-alasan yang berbeda-beda dari masing-masing anak. Kalau kita berikan waktu bersama-sama dan ada seorang anak yang alasannya itu bagi dia itu adalah hal privasi yang dia kalau mengungkapkannya bareng temannya dia malu. Nah, jadi segitiga restitusi ini lebih baik dilakukan sendiri-sendiri begitu. Misalnya ada kasus berantem ya, misalkan kasus berantem kita juga sedemikian rupa kita atur waktunya, kita lakukan segitiga restitusi ini sendiri-sendiri. Setelah ada solusi dari kedua belah pihak, misalnya kita baru menemukan mereka berdua dengan solusi dari masing-masing mereka gitu. Karena kalau bareng-bareng takutnya ada sesuatu hal yang mereka tidak nyaman katakan dan teman-teman lain mendengarkan begitu. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Bisa Anita. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan nama saya Anita. Saya ingin bertanya, kebetulan ini ada di kasus ini ada di kelas saya dulu, anak itu kelas 2, tapi kebetulan sekarang anak itu kelas 3. Seperti ini saya kok. Misalnya tadi kalau saya lihat kasusnya kan memang itu mungkin anaknya terlambat karena belum kesianan dan lain sebagainya. Apabila ini jadi anak itu terlambat bahkan nggak cuma 1-2 kali dan beberapa kali, itu diakibatkan dari segi orang tuanya. Nah, itu bagaimana Miss? Apakah kita juga bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan segitiga restitusi atau tidak? Terima kasih. Nah, tidak ada salahnya kalau tahap pertama yang kita lakukan yaitu menerapkan segitiga restitusi pada anak tersebut. Karena di tahapan segitiga restitusi ini tujuannya selain kita memunculkan jalan keluar atau hal-hal yang bisa dilakukan setelah mereka sebagai konsekuensi yang mereka lakukan, kita juga melakukan proses penggalian informasi dan misalnya. Jadi kita terapkan dulu saja segitiga restitusi, kita cari tahu dulu alasannya apa mereka melakukan hal itu, kita buat mereka nyaman dan tidak merasa bersalah dengan kita menyebutkan tadi yang tahap pertama, tidak apa-apa terlambat itu hal yang wajar. Dulu misalnya kita juga pernah terlambat waktu sekolah, nah tapi pasti kamu punya alasan kan. Nah, digali dulu alasannya apa. Kalau memang alasannya bisa kita terapkan, alasannya bisa kita terima, kemudian dia menyebutkan solusi yang bisa dilakukan, berarti kita laksanakan saja. Tapi kalau memang di belakangnya masih ada alasan-alasan yang menyangkut orang tua, kita bisa langsung approach ke orang tua atau kita bisa langsung home visit ke orang tuanya. Nah, begitu bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di kegiatan kali ini. Semoga yang saya share hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya ke depan, bisa menerapkan hal-hal yang sudah kita sharing dan sudah kita bahas. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita bertemu lagi bersama-sama di pertemuan berikutnya, yaitu di pertemuan guru kelas kecil ya. Nanti kita bisa saling sharing games, ice breaking dan juga hal-hal menarik yang bisa kita terapkan ke teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan